Soal sumatif tengah semester 1, IPS, kelas 7 SMP, dan kunci jawaban, bagian kedua. 21. Rel kereta api, sungai, dalam peta digambarkan menggunakan simbol A titik, B garis, C area, D segitiga. Jawabannya adalah B garis. Nomor 22. Latar belakang munculnya masalah ekonomi adalah A. Kebutuhan manusia hanya sedikit dan alat pemenuhan kebutuhan terbatas. B. Kebutuhan manusia terbatas dan alat pemenuhan kebutuhan melimpah. C. Kebutuhan manusia tidak terbatas dan alat pemenuhan kebutuhan terbatas. D. Kebutuhan manusia tidak terbatas dan alat pemenuhan kebutuhan manusia tidak terbatas. Jawabannya adalah C. Kebutuhan manusia tidak terbatas dan alat pemenuhan kebutuhan terbatas. 23. Keterbatasan alat pemenuhan kebutuhan manusia mengakibatkan A. Manusia tidak puas. B. Kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan manusia. C. Terbatasnya penyaluran kebutuhan. D. Terpenuhinya kebutuhan manusia. Jawabannya adalah B. Kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan manusia. 24. Kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan manusia menyebabkan timbulnya masalah ekonomi, sehingga muncul istilah ekonomi, oikonomia, dan nomos. Istilah tersebut berasal dari bahasa A. Sanskerta, B. Arab, C. Inggris, D. Yunani. Jawabannya adalah D. Yunani. 25. Berdasarkan tingkat pemenuhan kebutuhannya, manusia memiliki kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini penting karena A. Kebutuhan primer ini dapat ditunda. B. Kebutuhan primer merupakan pelengkap. C. Kebutuhan primer ini harus dipenuhi jika tidak kelangsungan hidupnya terancam. D. Kebutuhan ini selalu muncul dan dibutuhkan. Jawabannya adalah C. Kebutuhan primer ini harus dipenuhi jika tidak kelangsungan hidupnya terancam. 26. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Makanan dan minuman. 2. HP, olahraga, dan televisi. 3. Mobil, perhiasan. 4. Pakaian, rumah. 5. Diakui status sosialnya. Yang termasuk kebutuhan tersier adalah A. 1 dan 4, B. 2 dan 3, C. 3 dan 5, D. 4 dan 5. Jawabannya adalah C. 3 dan 5. 27. Alat pemenuhan kebutuhan manusia berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Kedudukannya saling menggantikan, disebut barang A. Produksi, B. Komplementer, C. Substitusi, D. Ekonomis. Jawabannya adalah C. Substitusi. 28. Perhatikan kebutuhan manusia berikut. 1. Makanan. 2. Obat bagi yang sakit. 3. Kebutuhan rekreasi. 4. Membaca buku. 5. Beribadah. Menurut sifatnya,
Contoh kebutuhan rohani ditunjukkan nomor A 1 dan 3, B 2 dan 4, C 3 dan 5, D 4 dan 5. Jawabannya adalah C 3 dan 5. 29. Contoh benda substitusi adalah A. Gula dan kopi, B. Beras dan jagung, C. Pulpen dan tinta, D. Pensil warna dengan kertas gambar. Jawabannya adalah B. Beras dan jagung. 30. Jas hujan akan lebih berguna saat hujan. Hal ini menunjukkan bahwa payung memiliki nilai guna A. Unsur, B. Tempat, C. Pelayanan, D. Waktu. Jawabannya adalah D. Waktu. 31. Tingkat kebutuhan manusia berbeda-beda yang dipengaruhi oleh titik-titik, kecuali A. Keinginan, B. Pendapatan, C. Status sosial, D. Lingkungan. Jawabannya adalah A. Keinginan. 32. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Kebutuhan tersebut digolongkan sebagai kebutuhan A. Mendesak, B. Sekarang, C. Masa depan, D. Sepanjang waktu. Jawabannya adalah D. Sepanjang waktu. 33. Pakaian nelayan lebih tipis dibandingkan pakaian orang gunung. Perbedaan jenis pakaian ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia berbeda karena adanya perbedaan faktor A. Selera, B. Kedudukan sosial, C. Tingkat pendidikan, D. Lingkungan tempat tinggal. Jawabannya adalah D. Lingkungan tempat tinggal. Nomor 34. Barang ilit adalah A. Barang yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya, B. Barang sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya banyak, bahkan tidak terbatas serta tidak perlu pengorbanan untuk memperolehnya, C. Barang yang ketika jumlah barangnya terbatas dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan ketika jumlah barang ini berlimpah justru menyebabkan bencana bagi manusia, D. Pelengkap barang lainnya. Jawabannya adalah C. Barang yang ketika jumlah barangnya terbatas dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan ketika jumlah barang ini berlimpah justru menyebabkan bencana bagi manusia. 35. Usaha mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi merupakan kegiatan ekonomi di bidang A. Perdagangan, B. Perindustrian, C. Jasa, D. Pertanian. Jawabannya adalah B. Perindustrian. 36. Nilai guna suatu barang atau jasa bisa diperoleh dari perubahan yang ada pada barang dan jasa. Contoh dari nilai guna barang karena perubahan tempat adalah A. Kayu gelondong diubah menjadi meja, B. Pasir saat dijual di toko bangunan, C. Ketupat dijual saat lebaran, D. Motor saat dibeli oleh konsumen. Jawabannya adalah B. Pasir saat dijual di toko bangunan. 37.
Indonesia terletak antara 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Selain itu, negara kita terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik dan juga memiliki relief dan topografi yang kompleks. Posisi Indonesia yang sedemikian berpengaruh terhadap iklim di pulau-pulau dan atau wilayah-wilayah di dalamnya, yaitu A. Wilayah Bogor di Jawa dan Bukit Tinggi Sumatera beriklim basah dan sejuk penghasil sayur-sayuran. B. Wilayah Jakarta, Surabaya, dan Semarang beriklim kering dan panas penghasil tanaman makanan pokok. C. Pulau-pulau di wilayah NTT, NTB, dan Maluku beriklim panas dan basah penghasil daging ternak. D. Pulau-pulau di barat dan timur Sumatera memiliki beriklim basah dan dingin penghasil buah-buahan. Jawabannya adalah A. Wilayah Bogor di Jawa dan Bukit Tinggi Sumatera beriklim basah dan sejuk penghasil sayur-sayuran. 38. Rumi memanfaatkan waktu luang untuk membuat pesanan tas rajut. Pernyataan tersebut mencerminkan tindakan manusia sebagai makhluk A. Individu, B. Religius, C. Ekonomi, D. Sosial. Jawabannya adalah C. Ekonomi. 39. Hareva menolong kucing yang terjebak dalam saluran air karena diajarkan orang tuanya untuk tolong-menolong dengan makhluk hidup lainnya. Merupakan pengaruh dari agen sosialisasi. A. Keluarga, karena adanya pembiasaan penerapan nilai yang bersumber dari perasaan dan estetis. B. Keluarga, karena adanya penanaman nilai material secara terus-menerus. C. Keluarga, melalui penanaman dan pembiasaan nilai material. D. Keluarga, melalui penanaman nilai kebaikan. Jawabannya adalah D. Keluarga, melalui penanaman nilai kebaikan. Nomor 40. Tradisi lisan lebih sulit untuk dianalisis karena A. Perlu menangkap kenyataan di belakang ceritanya. B. Disampaikan secara lengkap dan jelas. C. Esensi cerita bersifat tetap. D. Membutuhkan banyak narasumber. Jawabannya adalah A. Perlu menangkap kenyataan di belakang ceritanya. Sekian video kita kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.